Hidup setiap hari, hidup latihan. Jika cos nanti katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Oke, silakan duduk, tepuk dada katakan saya mbaknya dahsyat. Siapa yang mbaknya dahsyat? Enak berdiri atau enak duduk? Ya berdiri lebih garang, kamu ya. Wah, gitu ya. Nih, saya mau tanya Pak Andrew, tapi boleh tanya Pak Jan. Jadi Pak Andrew ini UPH, Fakultas Hukum. Sama saya Fakultas Hukum juga. Cari kesamaan, cari kesamaan. UNS yang beda ya. UNS itu Universitas Nyonya Soeharto. Wah, karena disponsori Pak Harto. Kalau UPH, uang apa habis? Tolong ceritakan sedikit Pak Andrew tentang mulai dari kuliah kan sudah, mulai skripsi sudah mulai buka dengan modal 2 juta. Sedikit itu cerita sedikit tentang Pak Andrew, boleh? Kalau banyak yang tahu, ini pemanasan dulu, silakan cerita. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Sebelumnya, kepingin tahu aja. Yang nggak tahu saya siapa, jadi saya akan kenal lebih banyak kalau nggak tahu. Tolong angkat tangan. Yang nggak tahu. Oke, terima kasih ketidakjujurannya. Pak Tung, saya cerita sebentar Pak Tung. Ya. Seminar ini tuh saya baru lihat harganya tadi siang. Saya baru lihat harganya 900.000, 600.000, 400.000, boleh ajak teman bertiga. Saya bikin seminar kemarin, satu orang 10 juta. Sekarang saya cuma dihargai 200.000 ilmu saya Pak. Di sini. Oke, kita naikkan. Ya. Saya akan bikin seminar ratusan ribu ini rasa miliaran Pak Ari. Jadi singkat cerita, saya terima WA dari timnya Pak Tung. Kira-kira bulan lalu atau 2 bulan lalu, lupa lah. Dikasih lihat ini, Pak Tung ada gini-gini panjang banget. Enggak saya balas. Mau aja lagi, enggak saya balas. Yang WA saya, yang DM saya, yang email saya itu setiap hari ada kok. Universitas inilah, agen apa semuanya ada kok. Gimana saya mau balas yang mana, kan saya bingung. Terlalu banyak kan, nggak mungkin saya isi semua gitu. Singkat cerita, Pak Tung WA saya. Pak Tung sendiri WA saya. Langsung oke Pak. Saya langsung oke, nggak nanya ya. Oke. Syaratnya cuma satu loh saya bilang. Pada saat saya maju nanti saya bareng Pak Tung ya. Pak Tung juga oke langsung. Jadi itu awalnya saya bisa berdiri di sini gitu. Karena Pak Tung ini idola saya dari waktu saya umur 20. Waktu saya umur 20-an, saya sekarang 40 kan. Waktu saya umur 20-an, itu di gedung Kompas Surabaya. Pak Tung buat orang itu banyak waktu itu Pak. Atau 2.000-3.000 orang Pak. Wah itu saya ikut Pak, waktu itu bayarnya nggak tahu lupa saya, murah sih pokoknya Pak. Waktu itu kan bayar murah kayaknya 100.000, kalau tertarik nanti kan 10 juta, tertarik 100 juta gitu lah kira-kira kita. 20 tahun lalu, saya bocorin teman-teman ya. Jadi hati-hati kalian ini. Karena bayar murah nanti pasti 10 juta ya. 100 juta. Oh 100 juta ya. Saya bocorin ya teman-teman ya, nanti kalau tertarik bisa sampai 100 juta lebihnya. Tapi hasilnya pasti lebih kok ya Mas. Semua yang ikut Pak Tung itu kan hasilnya nggak sampai uangnya hilang, selalu lebih dari itu yang saya rasakan. Saya mau karena saya dari dulu mengidolakan Pak Tung dan saya lihat konten-kontennya Pak Tung. Terakhir saya lihat di Sambal Kris podcastnya luar biasa. Buku yang harus dibeli punya Pak Tung itu yang pertama kali harus kalian beli itu adalah Marketing Revolutionary. Wow, terima kasih. Financial Revolutionary itu. Nanti pulang beli yang Marketing Revolutionary. Itu dulu yang dibaca. Percaya saya, itu merubah
hidup saya. Sinar mutiara saya itu pakai ilmunya itu semua. Dan bukunya itu, kalau kamu habis baca buku itu dari awal sampai akhir, gak ada gunanya. Kamu harus baca 2 kali. Wow. Pada saat kamu baca kedua, itu gunanya itu 10 kali lipat. Kalau kamu baca 1 kali doang, percuma. Mendingan kamu gak usah baca. Semua buku yang kamu baca, kalau cuma 1 kali, mendingan gak usah dibaca. Setuju? Wow. Saya baca buku Nalar Ketiga Revolusi dari Plato 4 kali. 4 kali saya ulang dari awal sampai akhir. Karena ilmunya beda. Pada saat kita baca buku pertama sampai terakhir, kita tahu isinya. Pada saat kita baca buku yang kedua, kita tahu bagaimana mengaplikasikan buku ini dalam hidup kita. Gitu. Karena kita pertama kali baca, kita kan nggak ngerti apa-apa, terus dapat sesuatu ilmu yang baru. Jadi kita cuma dapat informasinya doang, gitu. Ilmunya doang. Kita nggak ngerti, masih kaget. Gimana cara aplikasikan di hidupku? Masih kaget, namanya baru. Tapi kalau udah kedua, itu baru banyak tuh. Oh, saya gini. Baca, pokoknya pulang dari sini semua harus beli marketing revolusioner. Kalau nggak punya duit, dengan saya bayarin. Kebetulan uang saya banyak, saya bayarin. Ini merubah hidup kalian, saya bayarin. Kalau sesusah itu hidupmu, saya bayarin. Jangan kemalukan ya. Tapi benar Pak, itu bagus banget. Itu padahal udah 20 tahun. Tapi masih bisa diaplikasikan sekarang. Contohnya saya masih ingat, kalau kasih marketing itu kalau kasih harus ada timeline-nya. Gak boleh 0 rupiah, harus ada angkanya. Oh, bagus banget, luar biasa pasti. Kamu baca 2 kali, pasti bisnis mulai. Saya jamin 100%. Saya bilang yang itu. Saya jelaskan. 8%. Kelihatannya boleh Pak Diki tolong di endorse kasih link gitu. Link endorsement gitu ya. Keranjang kuning. Saya kalau bilang bagus. Buktinya saya bilang financial revolution itu saya bilang nanti aja bacanya. Marketing dulu. Jadi punya di sini saya berani ngomongin bodoh amat saya seperti di sini nggak bayar. Saya bayar nggak mau loh. Pak Tom saya sepenuhnya mau bantu Pak Tom, nggak usah dibayar, nggak usah. Makasih. Kalau dibayar bisa disuruh-suruh Pak. Oh iya. Jadi nggak mau disuruh. Strategi yang tepat itu. Tapi itu waktu dulu saya beli bukunya Pak Tom yang market itu habis terus. Kalau sekarang ada. Sekarang saya cetak sendiri karena grafiknya habis terus, jadi saya cetak sendiri. Jadi selalu ada jos. Dibaca itu dapat rekor. Jadi Gramedia ulang tahun. Kemudian 49 waktu itu saya dipanggil, dia bilang Pak Tom, 2 bukunya Pak Tom itu rekor terbesar sepanjang sejarah buku non-fiction. Financial Revolution, Marketing Revolution. Saya bilang, itu bukunya itu kan kita di buku marketing. Aduh Pak Tom, itu 10 tahun laku 10.000. Pak Tom sehari 38.000. Terlalu jauh banget. Ini nanti saya bilang tanda tangannya Pak Tung ya. Jempol kaki kasih coba. Kalau 20 tahun lalu saya ngomong gitu kan susah lah. Kalau minta tangan kayak kalian minta tanda tangan susah pasti. 20 tahun lalu saya kayak kalian susah minta tanda tangan. Sekarang gampang. Cap jempolnya. Tapi ini saya baca lagi untuk 5 kali Pak nanti pokoknya. Itu bukan saya buat Pak Tung, ini buat saya Pak. Saya baca itu buat saya supaya saya bisa dapat ilmu. Tapi ini bagus banget beneran. Ini berapa harganya Pak? Ya, saya penasaran. Ada yang tahu berapa ini? Atau bisa juga. Pak Tung juga nggak tahu tuh. Berapa? 295.000 ya. Ingat kalau yang susah ntar ngomong saya bayar. Kamu jangan suruh ngomong itu. Kalau gitu, kalau buku yang lain kasih semua gitu. Ini penjual sejati. Gak mau rugi. Oke, saya mau kenalan. Saya dulu kuliah di UPH hukum jurusannya. Jurusan hukum skripsinya tentang skripsi itu tugas akhir kalau nggak ngerti. Itu tentang
Pegadaian dengan koperasi simpan pinjam dari aspek hukumnya yang dibahas. Sambil skripsi, sambil buka Pegadaian, namanya Pusat Gadai Indonesia yang pertama di Roxy, di depan Roxy waktu itu cabang pertama. Setelah 20 tahun, sekarang 1000 sekian cabang, dibilang cepat atau enggak? Enggak, saya kasih tahu. Cuma konsisten maju. Perlahan-lahan konsisten maju. Rata-rata orang nggak gitu, karena rata-rata orang setelah 5 tahun dia orang yang paling pintar di dunia. Jadi dia pindah kerjaan lain. Setelah 5 tahun lagi lebih pintar lagi, pindah kerjaan lain lagi. Karena dia udah ngerti kan dengan kerjaannya. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun untung, keren nggak dia? Keren banget. Kalau udah keren gimana? Autopilot dong. Saya kasih tahu nggak ada bisnis autopilot. Kalau kamu mau bisnismu besar dan mau ekspansi, udah pasti gak ada autopilot, karena harus ada kamu. Kalau kamu mau bisnis, yaudah gini aja deh. Saya mau bisnis saya tetap aja deh untungnya, tapi saya bisa autopilot, bisa jalan-jalan. Nggak bisa juga saya kasih tahu. Kalau kamu nggak ada di sana, itu bukan cuma nggak membesar, mengecil. Karena musuhmu ada bosnya, kompetitormu ada bosnya. Kamu nggak ada, kamu jalan-jalan, udah pasti kalah kamu. Jadi kalau mau autopilot, ya siap-siap aja grafiknya turun gitu. Kalau kamu autopilot grafikmu naik, dan karyawanmu lebih pintar dari kamu. Kamu harus belajar lebih banyak. Saya rasa nggak mungkin ya. Harusnya kita harus belajar terus, ngerti semuanya apa yang ada di bisnis kita. Jadi 20 tahun itu saya fokus Pak di Pusat Gadai Indonesia, fokus sekali. Kenaikannya 30-40% setiap tahun seperti snowball. Jadi seperti bola salju gede, sekarang terlihat gede karena ya udah tahun di 20. Normal, dari 20 tahun lalu, jam 8 saya di kantor. Sampai sekarang, jam 8 juga di kantor, sama aja. Dari saya naik metro mini sampai Lamborghini sama aja. Lamborghini-nya 2. Jangan kamu. 1 mikirnya kasih 2. Jadi karena saya tetap akan kerja. Ada uang, ada uang sama kerja. Tujuannya bukan cari uang doang. Tujuannya itu, ya tadi itu konsisten bertumbuh, konsisten menjadi market leader. Kamu kalah sama saya sama kompetitor-kompetitornya. Karena kalau kita kalah sama kompetitor, untuk bisnisnya ya, kalau kamu kalah sama kompetitormu, terus kamu bangkrut, ya rugi itu bukan cuma kamu, tapi karyawanmu. Karyawanmu harus cari kerja di tempat lain lagi, yang belum tentu dia diterima. Cuma gara-gara kamu malas kerja. Gara-gara kamu jalan-jalan, katanya mau autopilot, jadi jalan-jalan terus. Akhirnya begitu bangkrut, karyawannya cari kerja di tempat lain, gara-gara kesalahanmu. Ngasih sama aja nggak bisa kamu. Jadi fokus sama kerja, itu kunci saya itu adalah fokus kerja. Ngomong-ngomong waktu tadi ngomong kesehatan, kurus, saya pun tetap olahraga. Tadi pagi pun saya bangun jam 5, jam 6 udah kecil. Konsisten. Loh kalau nggak rusak, nggak betul gini nih gitu ya. Ini bisa kanan kiri gitu. Kok bisa gitu. Anak saya di belakang sana tuh badannya gede ya, waduh. Bahkan dia punya kalimat, ini kalimatnya apa? Kok tetap olahraga, tetap jam 5, tetap apapun yang jaga penting dilakukan. Kalimat apa yang diomongkan kepada diri sendiri dan orang lain? Saya itu suka progres. Jadi kalau hari ini saya nggak olahraga, progresnya itu tetap atau menurun kan? Ngerti ya? Pada saat kita olahraga, nge-gym atau apapun itu, progresnya itu grafiknya naik sedikit. Kalau kamu hari ini tidak olahraga, progresnya bisa lurus kalau kamu masih umur 20-an. Kalau kamu udah 35 ke atas, progresnya turun sedikit, setuju. Jadi satu hari kamu bolong, progresnya turun. Besok harus diganti 2 hari supaya kamu plus 1. Kalau hari ini min 1, besok kamu olahraga, bayar utang. Bayar utang dulu kan Pak. Terus besoknya lagi kamu olahraga, baru plus 1. Jadi 1 hari nggak olahraga, ruginya 2 hari gitu. Jadi sebisa mungkin terus olahraga, progresnya penting. Tiap hari. Benar tiap hari. Saya tambahin ya, saya share ke anak saya. Pulang naik bis, lari dulu, kan makan di Hilton. Kenapa makan di Hilton? Karena saya mau bangun Hilton di Solo. Dan pakai pakai. Karena umur saya mau. Kalau bukan bisa berhenti ke hotel, tapi mau gitu ya. Tapi itu anak saya makan minta naik bis. Oke naik bis. Di rumah juga ada Ferrari, ada apa, ada
Masalah sadanya aja lah, aku masuk porsi ada, kasih spontan. Tapi dia minta naik bis, mamanya naik juga naik bis. Tapi sebelum naik bis dia lari dulu di Senayan. Apa di Senayan? Apa? GKI, GBK. Kemudian naik bis 3 jam sampai rumah jam 11 masih fit nggak sih? Saya mau pindah. Saya tanya, kan gini, apa yang membedakan orang dengan orang yang lain? Orang bilang strateginya. Aduh, strategi di mana-mana ada. Terus cari internet ada di mana-mana strategi ada. Ternyata yang kedua ini lebih penting daripada yang nomor satu lebih penting. Nggak tahu strateginya, ada dan sebagainya. Yang nomor dua itu adalah kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kenapa Anda melakukan, kenapa Anda tidak melakukan. Story that you tell to everybody to yourself. Anak saya katanya, kamu cerita apa sama diri sendiri? Aku punya prinsip, nah ini. Ketika kamu capek, lakukan dengan capek. Ketika kamu malas, lakukan dengan malas. Ketika kamu sakit, lakukan dengan sakit. Kecuali cedera, dia bilang, kalau cedera enggak, nanti bisa terlalu. Kalau kamu unmotivated, tidak punya motivasi, lakukan tanpa motivasi. Yang penting lakukan. Jos. Kuliah anak saya berbanyak seperti kamu, Yang pertama, kalau mau nyontek orang, nyontek emosinya. Jadi nyontek itu ESS, emosi, story, cerita, sama strategi. Kalau latihannya nggak bisa, dia nggak bisa gede. Latihan terus nggak bisa gede, strateginya salah. Tapi story-nya salah, latihan saya nggak mau. Emosinya nggak ada, nggak bisa. Nah, pertanyaan tentang emosi, apa sih emosi apa yang dilakukan? Kenapa sih kok masih pengen terus bertumbuh? 5 triliun nggak cukup, kan? Saya kan juga pengen punya Hilton, Pak. Oh iya, itu enggak ada, tak sampai triliun, cuma ratusan ribu. Nah, apa emosinya kenapa masih terus mau bertumbuh? Karena untuk orang satu sukses, Bapak Ibu, adalah ambisinya ada. Saya tanya ChatGPT sama tanya DeepSeek, kalau orang punya karakter dan kompetensinya bagus, keahliannya bagus, karakternya bagus, tapi tidak punya ambisi, apakah dia bisa going very big? Jawabannya apa lagi? Nah, ini apa apinya? Kok masih mau balapan 30 triliun katanya? Apinya tadi udah saya omongkan waktu saya bilang di gym. Saya suka progres. Jadi, kalau bisnis saya tahun ini sama dengan tahun lalu, saya berasa rugi. Kalau yang saya lakukan, kerasnya itu kerja kerasnya sama dengan tahun lalu, rugi. Sama kayak gym itu. Karena ada progres yang saya mau. Jadi tahun ini nggak bisa sama tahun lalu, harus lebih. Bukan masalah duitnya, duit sama. Makanan saya sama, baju saya sama, mobil saya sama. Nggak akan ngaruh itu. Tapi progresnya nggak ada, itu rugi saya. Umur kan nambah terus. Pertanyaannya tadi kan gitu ya, walaupun semuanya sama tapi jamnya nambah. Jamnya 1-2 punya 40 gitu ya. Nah itu. Tapi pertanyaan gitu, apa yang membuat aku punya impian kata-kata yang dikatakan aku suka progres, keren gak? Keren banget. Kenapa kata-kata itu muncul tuh kapan mulai muncul? Kapan mulai muncul? Kapan mulai muncul? Ada emosi apa sehingga kata-kata itu dipegang? Jadi emosi ini seiring dengan waktu bertumbuh terus. Pada saat kita dikatain orang. Pernah dihina sama orang? Pernah, pasti pernah. Emang ada orang tak pernah dihina? Oh iya. Oke, pernah dihina apa yang menyakitkan yang membuat keluar apinya? Banyak. Salah satunya adalah kamu gak akan bisa semaju papamu. Papamu udah gak ada, rezekinya udah ketujuh sama dengan papamu. Wah, api saya berubah. Kata-kata dari tante, apa? Saya spill namanya. Atekon. Ya, keluarga. Dari keluarga. Keluarga besar. Keluarga. Ya, itu salah satu aja. Teman juga ada. Jadi, keluarga saya, teman saya, tangga saya itu ikut andil dari kesuksesan saya. Penghinaan. Yang penghinaan itu ikut andil dari kesuksesan saya. Kalau berani cewek?
Jadi cewek harus yang suportif. Jadi cowok yang dulu ada yang menghina kan? cewek nggak menghina. Aku makan masih milih harga itu cari murah di kantin yang cari murah. Ada. Mata kau cewek itu. Saya dihina keluarganya Pak, bukan ceweknya. Apa-apa. Ya memang pantas lah waktu itu saya dihina. Dulu saya main Dota terus nggak kerja-kerja. Nggak nyambung Pak. Generasinya beda. Generasi Plant vs Zombie. Angry Bird. Main Dota. Dota itu 5 kayak Mobile Legends Pak, versi komputer. Sampai tadi itu saya masih main Dota Pak sebelum kesini. Rapopo Wesuke, Rapopo itu ya. Nggak usah ikut-ikut, kalau sudah kaya mau ngapa terserah, jelas. Oh, jangan-jangan dia dari dulu resepnya main Dota terus. Aku juga main lagi. Sempat berhenti nggak main Dota? Berhenti dari mulai kerja sampai baru Dota baru tahun ini lagi. Jadi saya 18 tahun full Pak main game. Full kerja, pasti jam kerja saya lebih banyak dari kalian. Tapi yang dihitung jam kerja itu adalah fokus kerja, menyelesaikan masalah, mencari masalah ya. Bukan kerja itu present doang ada di tempat kerja, bukan. Jamin saya bukan. Pada waktu penghinaan wanita itu apa? Karena emosi penting, ya. Jadi kalau Anda mengalami penghinaan, awas ya, saya buktikan. Awas ya. Saya buktikan. Ayo sekarang, saya buktikan. Wah! Emosinya ada, untuk dibakar gitu. Silakan. Ya, masa depan surat. Karena waktu itu naik mikrolet. Waktu itu main game terus. Sama tusuk itu, ya memang. Benar, nggak salah itu. Karena waktu itu nanti Just No Limit marah gitu. Mungkin juga Just No Limit. Mungkin orang mau belajar, orang luar biasa. itu dulu saya beli Lamborghini ya Pak. Oh, Lamborghini aja sih. Saya ke rumahnya, saya mau ketemu nggak mau turun dia Pak. Waduh. Waktu saya beli Lamborghini, tapi saya belum terkenal. Oh iya, Belum dihina juga. Masih dihina. Sekarang beli sama 5 tahun lalu, 5 tahun lalu. Nggak mau turun Mas. Padahal saya ngefans banget, saya lihat dia. Terus nggak apa-apa beli Lamborghini, nggak nawar ya, pakai foto sama dia. Nggak mau. Kata mamanya nggak bisa diganggu, dia itu lagi fokus main gamenya katanya. Oh, main gamenya. Jadi sampai starter Lamborghini ya, itu suaranya nggak boleh. Jadi harus nanti tuh dia stop main game dulu. Karena waktu di starter, karena masuk di live-nya dia kan streamer kan. Itu mengganggu. Saking fokusnya orang kerja dan cari duit itu harus sampai seperti itu. Jadi bukan sombong, melainkan Just No Limit adalah orang yang fokus dan jadi terbaik di bidangnya. Just dibutuhkan orang banyak karena banyak orang main. Just No Limit itu pernah 24 jam main game Pak, di streaming. 24 jam tuh main, itu keren banget ya, gila banget. Jadi dia viral waktu itu. Nggak makan, nggak tidur makan lah mungkin ya. Sebentar sambil makan sambil main game. Wah gila sih, keren banget ya. Setelah dihina orang tuanya, nggak boleh pacaran. Udah Pak, lainnya aja. Tapi harusnya ngomong gini, to all the girl I love before. Silakan, yes. Pak Tom ini lebih hebat dari Samuel Chris nih, kalau podcast korek terus sampai viral. Sampai orang tuanya, kenapa nggak ngerti waktuku? Enggak Pak, jangan ngawur. Udah, belum tentu. Kalau dulu dia dapat yang cewek itu tadi, tidak jadi ini, karena masih main game, ya. Tapi tetap jadi Just No Limit, ya. Bakat kaya, ya tetap jadi terbaik kaya. Ya intinya gitulah. Jadi pada saat kamu dihina, pada saat kamu direndahkan, kamu pilih dua emosi kan. Terbakar emosinya atau sedih, kayaknya begitu deh. Tinggal pilih kan, itu pilih kita. Kita membuktikan dia salah atau kayaknya dia benar. Siapa yang Ayo bilang, kalau dihina bilang, ayo saya buktikan. Kamu bilang semuanya, saya buktikan. Saya buktikan. Kamu goblok. Saya bilang saya goblok, saya buktikan goblok. Saya buktikan pinter, jelas. Tapi itu Bapak Ibu, hidup mau tertekan atau tertantang? Pilih mana? Hasilnya ini.
Tepuk tangan saya dulu dong. Kan cabang ya, cabang itu kan ada yang korupsi, terus kemudian ada fraud, ada customer-nya gini, penagihannya apalagi di dunia penagihan itu hilang saudaranya sita, and so on. Sebetulnya kan tetap, walaupun dia kerja, tapi kalau 1000 cabang nungguin sendiri bisa nggak? Pasti dia punya apa yang bisa membuat jadi 1000 cabang. Nah, sistemnya seperti apa sih kok bisa jalan dengan sendirinya loh? Betul nggak? Walaupun tetap dikontrol secara pusat, ya. Walaupun tetap kerja karena ada ambisi untuk progres, betul? Nah, sekarang apa yang dilakukan sebenarnya cabangnya terus progres seperti apa? Apa yang penting ya? Ngomong-ngomong tentang fraud ya, fraud itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kita, dia korupsi atau apa-apa yang fraud, kesalahan fatal lah. Ini kesalahan bisnismen dalam membuat sistem. Dia bikin sistem, terus ada fraud, dia rubah sistemnya. Padahal yang fraud itu di bawah 1%. Tapi 99% diperlakukan seperti maling. Itu salah bisnis. Ada satu yang maling, 99% lainnya bisa jadi kamu maling. Dipersulit jadi karyawan-karyawan jujur ini. Karyawan jujurnya ini semua dicurigai seperti maling semuanya. Wadi sistemnya semuanya. Padahal dia nggak main data. Ada berapa yang fraud? Apakah perlu sistem diganti? Atau orang yang fraud doang diganti gitu? Tapi rata-rata orang enggak. Pokoknya fraud, ganti semua supaya nggak fraud. Akhirnya karyawan tertekan semua. Karyawan tertekan semua, bisnisnya nggak bisa naik. Jadi kalau ada masalah contohnya fraud, yang diselesaikan karyawan yang fraudnya. Apakah di publisitas saya penjarakan kamu, atau ya sudah saya ampuni kamu, supaya jadi pelajaran. Sebenarnya rata-rata orang mau publikasikan supaya menjadi efek jerah karyawan yang lainnya. Itu kan rata-rata gitu. Ya. Tapi orang itu bukan takut itunya dong. Dia nyuri itu satu karena ada kesempatan, dan kedua memang dia ajarannya orang tuanya dari kecil itu emang gak punya privilege dia. Dia gak punya privilege terhadap orang tuanya pada saat kecil sehingga dia gedenya bisa nolong ya Pak. Jadi percuma juga dipublikasikan itu tidak berarti nanti lainnya orang tidak punya privilege dan ada kesempatan itu tidak nolong. Diampuni. Ada yang diampuni, ada yang enggak. Jadi biasanya gini, rata-rata sama mas. Kalau dia ngotot nggak diampuni, kalau dia minta maaf diampuni. Tapi kebocor Pak, nanti karyawan saya minta maaf semua. Mulai hari ini minta maaf tetap tidak diampuni. Di sini aja, nanti sana aku nolong tak pokok. Sebenarnya gini, pada saat kamu ngurus karyawanmu, saya anggap semua bisnis di sini ya. Pada saat kamu ngurus karyawanmu untuk penjarain dia, effortnya gede kan? Lapor polisi, audit dan lain-lain, effortnya gede. Effort gedenya itu kalau kamu pakai buat ekspansi bisnis itu luar biasa. Kalau kamu stop dia, keluarin, ganti rugi dan lain-lain, udah effortnya hilang kan? Effortnya 1%, tadi yang tadi 100%, 99%nya kamu fokus di rekrutmen karyawan yang benar, fokus di menghilangkan tadi ada kesempatan itu gitu. Itu akan lebih cepat besar kan? Karena ada bisnismen panasan kan? Jadi satu, saya kasih tahu kamu salah, kamu berada pada siapa. Wah, panas terus, diajar terus sampai polsek, polres, polda, mabes polri diajar terus, dia pakai air balik terus. Jadi akhirnya nggak kerja, akhirnya fighter, bukan bisnis lagi dia, jadi fighter dia. Langsung cari pengacara. Dengar-dengar yang terakhir kok jadi pengacara di Hotman Paris itu? Cuma Hotman yang gambarnya pro bono aja Pak. Oh, pro bono. Jadi sekarang dia jadi asisten lawyer di Hotman Paris, Jos. Karena perlu asisten cewek cantik banyak. Ya! Enggak, ya. Enggak, yang gratis aja Pak, saya suka semua yang gratis. Jadi kan jadi malu, kan di pekerjaan gratis. Bantu orang yang gratis, jadi cuma orang-orang yang tidak berbayar harus saya mau. Jadi ilmunya tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bukaan saya setelah seminar ini atau nanti videonya viral bahwa sekarang sudah jadi asisten lawyer di Hotman Paris dan gratis, nanti banyak cewek-cewek cantik yang bermasalah gitu ya. Curhat.
Oh yes. Tapi luar biasa. Jadi supaya ilmu hukumnya tidak hilang ya. Supaya masih update terus atau supaya nakut-nakuti kurang. Jadi kalau ada orang mau ribut sama aku nih lawyernya di Hotman Paris. Oh enggak, kalau orang mau ngajarin sama saya ngalah. Kan tadi saya udah bilang, saya nggak mau buang effort saya untuk amal-amal. Bapak Ibu, dulu dia mengidolakan saya, nggak tahu sekarang, kelihatannya enggak. Kita punya idola yang lebih gede, jelas. Progres dong, progres. Soal idola itu terus. Sekarang giliran saya mengidolakan dia, jelas. Artinya lebih lembut tapi saya hari ini, Bapak Ibu. Jadi lebih baik. Kalau saya tadi saya suruh teken setahun 2 kali, jadi diingatkan terus supaya tidak jadi jujur gini. Dan kalau ada masalah lapor saya tak bantu. Tapi kalau kamu ada masalah nyolong, I am so sorry ya. Tetap pengumumannya saya pidanakan. Pengumumannya jelas. Pengumumannya jelas. Saya ongkosin. Nyolong 100 juta tak kasih 200 juta. Pokoknya masuk, jelas. Tapi saya sama, gak pernah mau ngurusin. Kasih ke lawyer, kasih ke polisi, kasih ke orang, pokoknya beres. Aku gak ngurusin, aku fokus ke yang maju. Berantem gak pernah mau. Tapi balik ke satu kalau terpaksa harus urusan. Kalau Bapak Ibu tadi belajar di bisnis revolusi, sampai orang gak bisa menghindari urusannya. Kita tetap baik, tetap tahan, tetap menjadi ya terpaksa jalur hukum. Kalau jalur hukum, serahkan lawyer, saya harus fokus untuk yang maju. Tapi hari ini saya belajar lebih dalam lagi, ternyata Mas Andrew Susanto ini orang yang sangat baik. Jelas. Tepuk tangan dong, Bapak Ibu. Mungkin gini, Pak, lebih gampang untuk bisnismen tipsnya. Supaya kapan harus mengampuni, kapan harus lapor gitu. Ini gampang. Bisa aja gampang. Kalau dia fraudnya karena sistemmu, perbaikin sistem. Kalau dia fraudnya itu terang-terangan, sistemmu gak dibobol, penjarain dia. Contoh, uang kas dibawa langsung lari. Sistem kita nggak salah, betul. Boleh penjarain itu. Ngerti gak? Tapi kalau dia, karena dia tahu sistemmu ini bisa diakalin, glitch itu namanya, ada glitch itu namanya, akalin ini supaya nggak ketahuan, terus setelah berapa bulan kan ketahuan, tidak salah nih. Nah itu salahnya di kita sebenarnya. Kalau lari pasti kata maaf Pak. Tanya dulu uangnya berapa. Oh, dugem. Di holiday gitu. Biasanya kalau ditanya orang bohong dulu Pak. Oke, terus Kan dia bohong dulu. Buat siapanya sakit gitu kan. Rata-rata biasa bilang keluarganya sakit. ya. Saya bilang kan BPJS gratis. Ya juga sih. Tapi sekarang beda. Saya kasih tahu. Dulu 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu itu orang banyak nyuri karena ibu saya sakit, apa sakit bener gitu. Sekarang kalau bilang ibu saya sakit ya, teman-teman saya, karyawan saya yang di tim pusat, nggak mungkin Pak, BPJS itu udah gratis Pak, nggak mungkin. Kalau dulu gitu Pak. Ingat ya Pak, dulu itu memang bener seperti ibu. Jadi kalau dulu ya nolong, kalau karena ibu sakit, mungkin diampuni keluarin. Kalau sekarang udah nggak relate, BPJS gratis kok. Bisa Pak. Kalau sekarang banyaknya nyuri karena apa? Jendol. Aduh. Ya mempertaruhkan nasib. Terus bayar judinya, oh iya, problemnya judi itu Bapak Ibu, Anda dibuat menang-menang, gak mungkin dikalahkan terus, supaya Anda kecanduan. Itu nanti namanya teknik reward. Reward itu kalau ada menang dikasih sedikit nasi, menang dapat lebih banyak, itu rewardnya plong, itu kecanduan. Jadi ketika bagaimana kita supaya punya habit yang ini, rewardnya plong, jadi harus yang oh yes baby. Dan kalau judul itu kan tadi ada level goblok tuh, masih ingat? Goblok itu kita melakukan yang harus dilakukan. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu akhirnya merugikan kita. Oke? Kalau goblok kuadrat itu kita mengulangi. Kalau yang namanya judi online super duper banyak goblok kuadrat jelas. Sudah mesti kalah. Tapi karena kecanduan nggak bisa. Dan problemnya orang judi lebih baik nyolong, tapi bisa bayar judi dan bisa ikut judi lagi daripada dia, wah aku berhenti nggak mau judi.
Dia mau judi lagi buat nutupin kesalahannya, kan? Jadi tidak mau berhenti judi, lebih baik nyolong. Padahal dia judi, tidak nagih, apa dikirimin preman, tidak berani. Karena melanggar hukum kan? Enggak, dia kan bayar duluan, Pak. Loh, sekarang sudah kalah, pakai utang, mau tujuannya adalah untuk balikin kekalahan. Problemnya judi online itu Anda menang. Kalau tidak pernah menang, tidak bakalan mau lagi. Jadi ya? Enggak, Pak. Oh enggak, Saya bilang ya. Dia bisa nggak pernah menang, tapi temennya yang menang itu cerita. Waduh! Temennya itu cerita, gua menang sini, gua menang segini. Panas. Makanya hati-hati bergaul dengan siapa. Bergaul dengan penjudi online, Anda ikut jadi kepengen. Sekarang saya, Pak, di perusahaan saya, Pak, dia tanda tangan bahwa handphonenya boleh dicek oleh saya. Jadi semua audit itu sudah masuk ke ayo, tulis. Langsung praktekin, ayo. Karyawan saya, ayo semua, ayo. Dia tanda tangan surat pernyataan bahwa memang boleh dicek historinya dia. Jadi kita lihat semua karyawan saya ada 10.000 semua dicek. Histori kalau ada juga kita boleh. Tidak bisa di-delete dulu, tidak bisa aplikasi, tidak bisa. Dia itu main itu namanya kecanduan setiap hari. Jadi begitu bisa masuk ini udah susah. Jadi dicek depositnya, apa semua dicek. Nanti saya belajar cara kerja. Nah, begitu kita bikin peraturan itu, Pak, hilang, Pak. Ya sebagian lah, hilang benar nggak usah daripada aku dicek kehilangan pekerjaan. Karena dia juga kan cuma 100.000, Pak. Dapat menangnya bisa 5 juta, dia bilang. Sekarang bukan cuma kehilangan 100.000 dan pekerjaan, sehingga dia tidak bisa dapat menang. Di tempat saya ada aturan sama tertulis, ya. Tidak boleh judul. Kalau judul berhenti atau dikeluarkan, tapi belum ada tak cek sewaktu-waktu ini saya belajar ganti adjust. Kemudian yang kedua, tak boleh pinjol. Pinjol itu bahkan tulis anak saya sampai tingkat nasional, wakil Indonesia, gitu ya. Atau nasional sampai nasional. Bahwa judi online itu problemnya apa? Pinjol. Bunganya tinggi sekali. Anda sejak beli pertama, nyicil itu sudah mengurangi daya beli. Terus kemudian yang parah, yang namanya judi online, itu ya. Jadi, kalau judi online pinjol, Anda nutup, tidak bisa bayar, utang lagi. Itu dilarang sama anak saya, jangan, lebih baik menyerah. Kalau Anda misalnya utang 1 juta, sudah mungkin bayarnya sudah 2 juta, karena nyicil-nyicil terus. Sudah menyerah, dinego, bisa nggak dibayar 500.000, 100 juta. Tapi kalau kamu utangnya sudah jadi 2 juta, pinjol ke tempat lain 2 juta, jadi pokok, nggak bisa dinego lagi. Jadi nggak boleh gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, nggak bisa selesaikan, tutup sebisanya. Tapi di tempat saya juga ada aturan, nggak boleh. Lebih baik utang saya tanpa bunga. Josh? Good? Saya lebih ekstrim, Pak. Yes. Belajar dari financial revolutionary. Ya. Bapak nggak boleh pinjol. Kenapa? Nggak boleh pinjol karyawan ya terus. Nah. Karyawan saya nggak boleh utang. Wih, tidak. Beli rumah KPR nggak boleh, beli rumah, nyicil mobil nggak boleh, beli apa nggak boleh. Dia semua harus minta persetujuan ke perusahaan kalau mau utang ke pihak ketiga. Berarti saya sebagai advisor. Catat lagi, catat. Karyawan. Giliran saya belajar, gitu ya. Dulu dia belajar, kita harus selalu belajar sama siapapun, gitu ya. Karena ini 9 tahun, beli nasi boleh, belajar sama ini yang trailer boleh juga. Tolong dicatat tadi mana karyawan lain, mana Kak Yuri, catat ya. Jadi tidak boleh utang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan. Kalau ternyata kita utang, sanksinya dikeluarkan juga. Kan dari awal masuk dari kasih tahu, kenapa? Kita mau kasih tahu dia, kamu itu sudah sanggup beli rumah atau belum? Kamu sudah bisa sanggup nyicil motor atau belum? Sudah sanggup bisa nyicil mobil atau belum? Kita kan lebih tahu, kita di bidang finance. Dia nggak tahu, dikirain ada gaji bisa nyicil. Giliran dan keperluan lainnya, stres dijual lagi gitu kan. Kita tahu, kita sebagai advisor dia, siapa lagi advisor dia kalau nggak kita? Itu kan ya siapa? Jadi sanksinya melawan. Dari awal masuk udah dikasih tahu kalau kamu ada pihak ketiga, kita kan sekarang bisa cek slip kan. Jadi karyawan masuk itu slipnya udah dicek, Pak. Ada F-nya udah. Saya ada utang apa? Di apa? Score life. Jadi download score life. Score Score life. Score life. Wah, ini saya belajar lagi. Itu kan
belajar MTech, tolong catat seluruh karyawan cek skor live-nya. Jadi skor live-nya dia skor awal masuk, dia ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dia kasih ke kita. Kalau kita nggak usah terima. BI list, skor live, Yes, itu begitu kita tahu, terus setiap 3 bulan dia harus stop terus. Ada utang nggak? Tahu. Kamu nggak ada utang, berarti kamu ada utang lain, atau apa? Saya utang pribadi, betul, oke? Oke, terima kasih Bika. Oke, very good. Saya lebih ekstrim. I love you. Jadi kalau tadi kan ngatasi tentang fraud, tentang keuangan. Siapa yang dasar software yang bermanfaat anak-anak saya? Tadi ada yang bertanya juga. Kapan mulai? Oke, saya saatnya bukan cabang lagi. Oh, tahun ini aku 2 aja. Oh, tahun ini 10 sudah, 100. Bagaimana caranya mengembangkan bisnis tadi? Bisnis dikembangkan pondasinya dulu. Pondasi itu quarter. HRD kamu, operasional kamu, semuanya di kantor pusat. Semakin besar kantor pusat kamu, akarnya semakin gede, baru pohonnya bisa naik tinggi. Gitu. Kalau kamu kantor pusat lemah, kamu pohonnya naik tinggi terus, ambil. Ada gedung tinggi, pondasinya kamu masih sedikit, kamu naik terus gedungnya ke atas, ambil. Mendingan kamu gedein pondasi terus sampai 40 tim walaupun gedung nggak tinggi. Begitu kamu sudah kuat banget pondasinya, tinggal kamu gedung setinggi mungkin nggak cepat. Pondasi apa? Tadi HRD. HRD harus seperti apa? Apalagi pondasinya ada berapa yang harus ada di kantor pusat sehingga waktu bukan cabang jauh lebih aman dan menguntungkan. Semuanya penting Pak, mulai dari accounting, finance, HRD, semuanya itu penting Pak. Cuman yang paling penting itu adalah karyawan kamu itu sudah satu frekuensi dengan kamu. Itulah konglomerat kayak Pak Tung dan teman-temannya ini punya kelebihan dibanding kita. Karena dia karyawannya yang udah ikut kerja dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu ada. Betul. Jadi Pak Tung tenang. Karena punya karyawan, coba karyawan yang 10 tahun, 20 tahun kasih saya semua stres. Sama sekarang, sekolahnya sama. Jadi itu kelebihannya, makanya dari sekarang itu jangan buru-buru bangun ke atas. Karyawan pun banyak itu harus yang loyal dulu. Kamu nanti kalau udah punya karyawan banyak di mana-mana sudah 5 tahun ke atas, kamu enak lah kemana-mana. Makanya cari karyawan mulai sekarang. Cari karyawan yang baik itu mulai sekarang. Pupuk karyawanmu, jangan sampai karyawanmu keluar. Saya itu kejar terus karyawan keluar tuh. Karyawan saya bikin itu kalau keluar saya kejar terus. Kejar apa? Bukan supaya dia balik. Kejar terus sampai rumahnya. Saya ingin tahu kenapa dia keluar. Saya cuma ingin tahu alasannya. Itu yang akan kita perbaiki terus. Gak apa-apa dia keluar, gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu kasih tahu aku kenapa kamu keluar. Kasih tips bagaimana membuat karyawan jadi berpuluh-puluh tahun. Gak keluar itu ya. Yang memanusiakan manusia. Contohnya, dia itu manusia, dia punya keluarga, dia perlu waktu untuk keluarganya. Bukan cuma cari duit buat kamu doang. maksudnya tak boleh lembur atau malah diwajibkan pulang pagi atau gimana? Kebetulan kerja di tempat saya dari 19 tahun lalu sampai kemarin nggak pernah ada yang lembur. Puji Tuhan dan alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya termasuk pemilik perusahaan dan tak pernah senang karyawannya lembur. Saya kerjanya maksudnya jam 7, menghindari traffic, jam 4 pulang. Saya tanya, kenapa jam 4 pulang? Satu, nggak macet. Yang kedua, kamu bisa pacaran yang masih single, betul nggak? Bisa les, betul nggak? Bisa ngomong anak, betul nggak? Bisa olahraga, ya nggak ya? Jadi, tapi kalau pas harus lembur, dalam arti kalau misalnya begini sampai malam, sampai hari Minggu, ya tetap harus masuk. Kalau jarang dan profesional itu, kita nggak nyuruh aja dia yang nawarin. Asal kita manusia kan dia seperti manusia, dia nawarin. Bahkan pas COVID, karyawan saya itu tanpa saya tahu, saya masuk di rumah mereka memotong gajinya sendiri. Karyawan saya semua. Jadi teman-teman potong gaji sendiri, just. Termasuk saya di tempat saya ada sistem tagihan. Tagihan itu dalam 2 hari harus dibayar. Kalau dibayar dapat komisi. 10 hari kalau apapun nggak bisa dibayar harus lapor ke saya. Kalau kamu nggak lapor, setelah 14 hari saya tahu ada pembayaran terlambat, entah karena komplain terakhir, bayar juga. Just. Mungkin kata-kata ini Pak, supaya layak menjalani perasaan dia.
Kemarin ini Pak, saya mau cerita sedikit Pak. Kejadiannya 2 hari lalu, nah jadi masih fresh. Lagi di ruang rapat saya masuk. Dia bilang, ini mau ada potongan gaji. Siapa yang potong gaji? Ternyata laptop inventaris kantor itu, dia bilang, yang bilang para perusahaan itu, saya lihat kan dibalikin, kalau usah dibalikin ke pusat, minta baru gitu, rusak. Terus orang IT saya bilang, Pak, ternyata saya putar CCTV, dia tumpahin kopi Pak, tumpahin kopi ke laptopnya, jadi lengket semua. Mana CCTV yang saya lihat? Saya bilang. Jadi dia potong gaji gitu, 100.000 aja kok Pak, sebulan Pak, biarin aja Pak, 20 bulan, 30 bulan, 100.000 Pak, berasa kok Pak. Tunggu saya lihat dulu CCTV yang saya lihat. CCTV-nya itu cewek, dia kesenggolnya nggak sengaja dan dia lagi fokus serius, bukan bercanda-canda. Memang atas. Tapi 3 juta itu gede banget buat orang mau 2 bulan itu menurut saya. Ini apes. Kecuali kalau dia meremehkan pekerjaannya, pada saat kerja dia bercanda-bercanda, kopinya tumpah. Ini kan sendirian apes. Saya bilang, ini nggak boleh dipotong gajinya. Kasih tepuk tangan dulu. Saya mau kali lebih juga boleh. Jadi ada insentif, ada bagi hasil, ada tadi kejutan sehingga kayak orang terjudi lagi kecanduan karena dapat jackpot, ataupun disuruh kredit rumah dikreditin atau apa sehingga kok bisa tahan bertahun-tahun, apa yang dilakukan? Sebenarnya kan karyawan itu perlu satu certainty, kepastian. Kepastian itu ya gajinya pas buat dia, cukup buat dia. Kalau umur 20 ya mungkin nggak terlalu banyak, umur 30 sudah mulai banyak, kira-kira itu certainty. Terus ternyata dia juga perlu uncertainty, variasi hal baru. Ternyata dia perlu tidak pastian. Jadi kadang-kadang dikagetin atasannya dapat sesuatu, walaupun nggak banyak tapi kaget itu yang dicari ternyata. Ya, terus melakukan hal positif bersama-sama dengan perusahaannya, mungkin nyumbang, mungkin apa barang-barang itu, jadi dia juga perlu. Supaya orang lebih jujur, salah satunya itu diajak nonton ke tempat yang mati jumbo, federator anak-anak yatim piatu, anak-anak yang cacat, menyentuh hati. Kalau kita tuh ternyata lebih baik. Biar gaya Pak, dipuji. Kalau dia benar dipuji. Ternyata digaji doang nggak pernah dipuji juga kalah ya. Dipuji doang nggak digaji juga kalah ya. Bukan digaji nggak dipuji kalau itu Pak. Tapi harus digaji dan dipuji dan diperhatikan. Dia itu sedang bekerja benar atau bekerja tidak benar. Yang tidak benar dikasih tahu supaya benar, dia juga senang Pak. Kalau nggak benar dibiarin, dia juga nggak senang dan nggak setia. Jadi dia udah kerja nggak benar, dibiarin sama bos dia. Gak apa-apa loh, ada potong gajinya. Itu juga nggak setia ternyata. Dia mau dibenerin, dia kepingin dapat insight dari bosnya yang lebih pintar ini. Kenapa nggak benar? Harusnya kamu kayak gini. Itu sesuatu juga buat dia. Kalau tadi pelajaran menarik, ada satu pertanyaan. Masih berapa tahun lagi kita boleh ngomong? Masih? Katanya begini, katanya kalau Pak Diki sering ngasih saya kode gitu ya. Atau time is disappear. Kalau saya nanya, time is disappear itu waktunya hilang Pak. The world is disappear. You disappear. Nothing else matters. Just go ahead. Pokoknya maju terus itu ya. Katanya dulu siapa yang belajar foto yang bermanfaat anak-anak saya. Selain fondasi tadi HRD accounting, ada lagi yang perlu diperhatikan untuk supaya fondasi kuat siap, supaya buka siapa lagi the never matters. Ini yang lebih penting Pak, mungkin sebelum ditutup nanti mungkin. Belum ditutup, ini selesainya jam 5 pagi. Boleh? Enggak, kan saya ingin ada. Enggak mau rugi, mau gratis ha? Ingin ada sesi pertanyaan sulit Pak. Oke, jadi orang-orang boleh nanya tapi pertanyaannya harus sulit Pak. Oke. Kan mereka semua Pak. Sebelum nanti saya pulang, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit Pak. Bapak itu dia punya kata-kata di website-nya gitu ya. Bahwa dalam hidup ini kalau kamu ada pilihan pekerjaan, kerja harus pilih-pilih. Tapi kalau bisa pilihlah yang sulit. Betul? Betul, pilih yang sulit. Biar strong, biar apa? Udah terus. Kalau sukses mudah, semua orang kaya, itu ya.
Ini pertanyaannya nanti Kak boleh yang itu gimana caranya sukses? Itu pertanyaan gampang Pak. Dan orang suka harus dengar. Kalau pertanyaan sulit kita jawab Pak. Kalau sulit kita abaikan pulang ke. Tapi satu yang tidak kalah penting ini Pak. Yang saya harus ulang-ulang setiap saya ketemu orang Pak. Kalau kamu bisnis sukses, kamu harus fokus. Fokus ini bukan kata-kata fokus. Ya tahu saya enggak. Fokus itu kamu serius. Kamu kerja itu kamu serius pelajarin apa? Kamu jualan servis sepatu misalnya. Fokus di servis sepatu itu di Indonesia ada berapa? Kompetitor di luar negeri ada berapa? Fokus serius. Karyawanmu itu kamu yang interview sendiri dari awal. Karyawanmu itu maunya apa kamu tahu. Sepatumu ada berapa di sana kamu tahu. Warna apa yang paling laku kamu tahu. Karyawan experience-nya orang itu sukanya apa kamu harus tahu. Itu namanya fokus. Full. Gak boleh kamu trading lah, sambil ada uang, ada waktu trading lah, ada waktu nanti apalah cari-cari sambil, itu gak fokus. Fokus satu tok nih, itu fokus. Gak main Dota juga. Bener-bener fokus. 18 tahun stop boy. Itu kalau kamu fokus satu itu, saya jamin pasti sukses. Jamin 100% pasti sukses. Orang-orang gak sukses itu gak fokus. Kan minter kalau udah 5 tahun. Bahkan dari 2 tahun udah minter Pak. Sudah Pak tuh, dari saya 20 tahun lalu sampai hari ini lu masih kayak gini. Fokus dan serius. Sampai punya hidup. Belum. Sudah punya waktu. Belum. Tanahnya sudah, MOU sudah, masih ada sedikit dispute. Saya mau taruh orang keuangan, dia nggak boleh. Oh iya. Nah, tapi ini kita cari jalan. Tunggu lah ya. Jadi, saat menguntungkan. Ya. Tapi kalau tak tunggu 20 tahun lalu, bosan. Saya udah nomor 1. 20 tahun lalu nggak ada nama selain Batu. Benar Pak? Sudah tahu ya. 20 tahun lalu itu Pak. Ya waktu saya sekarang pas itu nomor 1 Batu, nomor 2 saya nggak terlalu jauh. Kan bisa Batu udah kalau sudah besar saya udah menguasai. Enggak, sampai sekarang belum masih. Makanya bisa dapat semua yang dia mau. Dia pengen apa bisa? Dia pengen sampai ada yang bisa belakang mancing apa? Wah enak banget. Tapi untuk bisa punya cabang 1221 gagal juga belum bisa. Baru 253. Jadi maksud saya fokus dan serius itu gitu. Ya jangan tolak-tolak. Kamu mesti bisnis modal aja kamu nggak bisa makan tidur kok. Masih mikirin kiri kanan. Ada orang nanya kamu minta ngajarin lagi. Udah ngajarin tidak saham lagi. Ya kamu minta saham akhirnya cinta lagi di sana kamu. Waktumu itu gak banyak, energimu itu cuma segitu-segitu aja saya kasih tahu. Gak banyak energimu. Udah energimu pakai buat bisnismu sampai jadi. Kalau udah jadi gimana? Besar energimu di situ aja udah. Saya cerita lagi ya, penting. Belum pernah diceritain. Saya 2020 masuk Olympus. Begitu masuk, saya jadi direktur IT. Oh, direktur IT. Kalau saya kerja IT, misal 1 tahun, berapa bulan? 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun, 4 bulan saya temukan sampai saya bikin caranya. Sekarang kalau di Olympus bisa masuk, udah bisa milih kursi itu. Kayak siswa itu saya bikinan saya terakhir. Harusnya jadi saya nyesel. Kenapa saya nggak bisa PGI aja? PGI saya mungkin sekarang udah 2000 kalau saya waktu itu ambil direktur lagi. Keminter saya. Pagi sampai siang di PGI, siang sampai sore di Olympus saya. Keminter saya setahun lebih dulu. Ya sudah, ada yang mau terima saham dari Olympus? Enggak, kan saya masuk. Saham nggak harus dari direktur IT, itu beda. Direktur IT cuma gaji 80 juta. Buat apa di situ? Mendingan saya buat fokus. Salah ngomong, nanti murah. Sebut gajinya rasanya kok. Kalau saya fokus, uang 80 juta itu kalau di PGI saya lebih dapatnya gitu. Setuju Pak? Setuju. Berapa kira-kira saya kalau fokus? Kan lebih berapa? Triliun. Bapak Ibu, yang namanya gaji itu nggak punya faktor kali. Betul. Kamu 80 juta kelihatannya gede dong. Coba kamu minta bosmu gajinya naik 0,1 Pak, 800 juta. Oh iya, kamu kerjanya berapa jam tadi? 8 jam. Sekarang 80 jam sehari ya. Tapi kalau di pusat gadai Indonesia, bisa nggak? Sekarang untungnya 80 juta, mau 800 juta, omsetnya piro? Oh, tadi omsetnya 8M, sekarang tinggal dikasih omsetnya 80M. Boleh nggak? Bisa nggak? Padahal sekarang omsetnya sudah berapa triliun?
sebulan nggak apa-apa, petugas pajak teman sama saya. Ya cukup Pak, cukup banyak. Cukup banyak Pak, bukan cukup. Biasanya orang kan cukup takut kelihatan sedikit. Saya nggak takut Pak, saya harus tahu semua orang kalau ini banyak. Kalau saya kasih tahu juga tahu kan kalian itu banyak. Ada rencana IPO? Waktu tahun 2022 itu lagi marah-marahnya IPO dan lagi marah-marahnya orang beli properti, beli perusahaan apa 2022-2023. Saya juga pengen. Oh, cari sini cari sana kalau perkaliannya gede Pak ternyata. Pegadaian hijau dibeli apa biarnya? Per 20. Luar biasa. 20. Saya juga mau nih kali 20 saya bikin gitu kan. Kalau cari tahu 10, 15 saya karena itu kantong kiri kantong kanan Pak. Jadi saya 15 juga saya langsung berapa turunan ini kalau kali 15 Pak. Saya untungnya nggak segitu. Kalau jadi saya oke. Walaupun kan 15. Karena sudah tumbuh dan itu Perkembangannya kan 30-40% per tahun. Itu jadi oke. 5 tahun itu. jadi presennya grupnya di bawah. Iya. Jadi kalau sekarang tanya IPO, kalau tanyanya tahun lalu 2 tahun lalu iya. Kalau sekarang enggak. Gas diri aja. Karena kalau saya IPO, nanti orang yang percaya sama saya, itu beli sahamnya. Beli terus bandar juga beli sahamnya naik terus Pak. Akan ada yang goreng. Pasti ada yang jual kan. Karena udah terlalu tinggi kan. Kan pasti over value Pak. Kalau terlalu percaya orang over value naik terus. Kalau udah over value orang jual kan. Terus orang yang udah di atas jual nyalain siapa? Ambil lah. Masih ingat tadi Bapak Ibu menguntungkan orang banyak, menguntungkan untuk diri sendiri. Ini contoh nyatanya. Jadi ketika orang mau istilahnya IPO, kemudian sudah digoreng orang, dijual, terjadi kerugian. Dan sejauh mata memandang, seorang Andrew Susanto ini benar-benar tidak menginginkan ada orang rugi. Tepuk tangan dulu. Ini saya ikut BPK dulu Pak, sebelum pertanyaan sulit Pak. Karena ngomong tidak mau orang rugi. BPK ini belajar baru main dulu komunitas yang saya dirikan 1 tahun lalu secara tidak sengaja. Joinnya gratis, 0 rupiah. Setiap Jumat jam 7.30 kita itu bayarin orang pelatih profesional 1 jam 1 juta Pak bayarnya. Itu pakai uang orang-orang yang beli kaos ini Pak. Saya orang beli kaos, ini saya pakai buat bayar orang itu nanti. Terus buat nyumbang. Gratis semuanya. Tapi DM saya dipenuhi. Kok saya udah daftar, kok nggak diterima? Syaratnya itu satu. Pada saat ngisi form, ditanyain, sudah lihat podcast saya itu? Sudah. Apa isinya? Karena belum barang isi. Ya udah nggak dikasih. Ini apa? Atau jawabnya asal-asal kasih dia. DM terus supaya dia nggak bisa. Sekali tok isi kesempatan cuma sekali Pak. Jadi kalau dia udah jawab masalah, terus dia nonton mau masuk lagi, harus ganti email. Jadi emailnya udah di blacklist langsung. Jadi udah terlalu banyak. Sekarang kan di Instagramnya 40.000 kan, baru setahun. Terus yang udah daftar aktif udah 2.000 bisnismen. Jadi kalau orang WA saya, DM saya terus udah nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Salam siapa nonton podcast? Jadi kamu nonton aja podcast saya ada 15. Setelah itu udah dapet mindsetnya baru daftar BK gratis. Nggak perlu beli apa-apa. Siapa yang tertarik kata-kata saya? Harus belajar 15 selesaikan. Siapa yang sanggup kata-kata saya? Pokoknya tiap hari sambil sambil apa? Sambil apapun dikasih jadwal, kasih. Kalau anda kasih jadwal mesti selesainya. Ya toh ya. Terus kalau mau lebih pintar lagi dikasih link ke suruh rangkumkan jadi bisa. Boleh, itu kan effort kan? Iya. Gak mau mereka. Saya ngajarin anak saya untuk baca. Caranya baca gimana? Caranya baca judul bukunya masuk aja GPT, tolong dirangkumkan setiap bab. Jos. Setelah setiap bab kemudian dirangkumkan bab mana yang menarik baru dibaca. Jos. Cara efektif efisien. Mantap. Kalau GPT boleh diperkenalkan, boleh punya ini. Di BPK itu kalau kamu udah join masuk WA community, saya di situ. Saya di situ, saya di WA, saya balasin langsung. Ini bodoh itu.
Emang saya hidupnya punya ibu terus Pak. WA bisa berapa banyak? Satu itu 1.000. Tapi nanti 2 itu 1.000. 2 titik. Satu nanti 1.000 lagi. Apa? Saya balesin satu. Ya sebenarnya bukan saya balas sesuatu, saya kadang-kadang. Tapi karena mindsetnya udah sama, jadi pertanyaan itu dijawab temennya yang ngerti. Selesai. Terus nanti mereka ajak ketemu sendiri, ngobrol sendiri tentang bisnis. Karena dia ada mengidolakan saya, istilahnya ada sosoknya, jadi komunitasnya jadi positif, gak mungkin saling dorong. Begitu masuk di WA Community, dia iklan, langsung saya iklan. Kan banyak kan WA Community orang iklan, udah dikasih tahu gak boleh iklan, iklan masukin. Udah kan gratis, terserah dong saya mau kick. Kalau gak iklan saya gak masuk, saya kick juga apa-apa gratis. Pertanyaannya, linknya apa supaya daftar, caranya bagaimana? Jadi Instagram BBK Community. BBK Community sambung semua ya. COMMUNITY gitu ya. .com enggak Instagram kok Atau jawabannya Pak ya sama. Saya itu di IG tuh dikasih tahu begini tuh. Mana kaya, tapi apa itu kaya, tapi kan sudah tua. Saya bilang, saya yakin kamu juga bakal tua dan semoga kaya. Betul nggak? Karena saya sudah tua kaya, kamu belum tentu tua kaya. Masuk. Yes. Kalau Pak Otman beda. Nah, gitu. Udah tua kaya. Dia jawabnya, kamu belum tentu bisa tua. Wah, lebih parah lagi dulu. Kamu belum tentu bisa tua, mati duluan. Skepta kalau udah tua. Salah Pak Otman, salah Bapak. Satu kalimat skepta. Tua kaya, belum tentu bisa tua, kalau belum tentu kaya, belum tentu tua, lebih parah lagi. Mati dong kamu ya. Kapokmu kapan? Sampai ayo Pak Otman lagi. Always love him. Very good. Nah, tapi ya untuk BBKA community gitu ya. Siapa yang mau take action angkat tangan saya? Sekarang, wah, saya punya izin swasta kalau saya nggak penting, kurang dari 2 menit lakukan. Kurang dari 2 menit, kalau penting 2 menit lakukan. Oh, kan 2 menit bisa lakukan. Pusat saya dulu. Sekali dulu apa? 2 menit lakukan. Sekarang lakukan aja dulu. Nah, oke, sambil Bapak Ibu melakukan, jadi saya wis ada, tapi salah juga. Sebelum kalian lakukan ya Pak, Pak tuh pernah nggak? Seumur hidup saya 40 tahun ini belum pernah ada loh Pak, orang komunitas ngotot suruh orang join padahal gratis Pak. Nggak ada. Selalu ada yang bela-bela jualan, saya nggak ada. Nol, saya udah kaya, saya kasih tahu. Tapi nanti kalau jualan seminar 10 juta Itu juga Pak. Jadi dia itu bikin seminar 10 juta, saya diundang jadi pembicara. Saya kasih minta Pak. ayo udah 10 juta, jangan 200.000, bulan jatuh bertiga. Waktu itu saya diundang, saya bilang, oke, kamu nggak usah bayar saya. Kamu nyumbang aja ke BBK Community 400 juta. Uangnya nggak saya pakai, saya masuk ke BBK 400 juta saya. Oh, 2 jam. Oh, saya masuk itu ikut bayar-bayar karyawan bayar. Nggak salah Pak, ngapain saya terima dari situ? Orang dari pengadilannya sudah jauh lebih besar. Jos? Kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman di sini supaya mereka secara kehidupan, keuangan, dan bisnisnya bisa lebih maju lagi? Jadi mulai sekarang, teman-teman, cari teman yang suka menghina kalian. Ayo tolong tangan kanan ke atas semua. Semua tangan kanan, tolong tangan kanan ke atas semua. Tempel lidahnya nggak masuk akal. Kalau kamu cuma temenannya sama teman-teman baikmu doang yang cuma ujung-ujung kamu ya, gak harus maju juga. Cari yang suka menghina kalian. Kamu itu gak maju-maju, kemarin tahun lalu naik, sekarang masih naik. Tahun depan jangan-jangan juga masih naik, itu udah dijual. Panas. Cari lagi panas, cari lagi panas. Bukan mencari cewek ditolak lagi, bukan. Oke juga, cari cewek yang ditolak kamu. Supaya kamu tahu, ternyata kamu gak ada. Terima kasih Pak Andrew, Susanto, tepuk tangan sekali lagi. Tolong berdiri semua, Bapak Ibu. Terus
luar biasa banyak kepada hatinya. Terima kasih. Thank you Pak Iqbal. Thank you, terima kasih apresiasi. Karena dapat kasih duit, dapat dulu-dulu, karena kasih berangkat aja, dulu itu bukan kerja. Karena misalnya udah sering juga Pak. Tepuk tangan kasih suara Bapak Ibu. Yang mau foto, ini banyak kejadian Pak Arsi, ingatnya dulu Pak. Yang mau foto sama saya, kalimat ini tabu. Kok boleh foto nggak? Kamu ngomong gitu, itu kamu mengganggu teman lain yang lagi mau ngajak foto. Udah pasti boleh, jadi langsung ketemu saya, langsung selfie cepat, langsung kasih temenmu. Jangan egois. Oke. Orang biasanya egois, kok boleh foto nggak? Waktu itu aja bisa 2 foto temenmu. Kalau foto sekali aja tuh. Sekali langsung kasih temenmu yang sebelahnya. Ketawa sampai gini enggak. Terus satu lagi, yang tadi foto-foto saya, terus nanti mention saya, itu ditambahin tulisan yang menarik dan unik, biar saya repost. Itu bukan berlaku untuk saya, ke semua orang. Kalau you go, ya so ganteng dah. Di repost istrinya. Jadi itu klik itu. Kalau kamu foto terus kamu tag orangnya, ke Pak Tom juga, kalau kamu biasa aja, kamu nggak dinotis. Kamu harus jadi sesuatu yang aneh dan unik supaya diingat Pak Tom atau siapapun itu. Itu tipsnya. Thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Dari Pak Sandiaga Uno, pertanyaan saya sama. Orang itu begitu pentingnya. Gimana kita merekrut orang? Siapa yang ingin tahu jawabannya? Katakan saya. Katakan saya. Kalau dia bilang, kalau levelnya sudah atas di Direktur CEO, dia sudah punya reputasi. Jadi kita tahu kalau reputasinya di sana, kita tahu dia sudah Direktur sisi reputasi. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, supaya dia mau ikut kita, kan pertanyaan penting, ya atau ya? Ya atau ya? Nah, kalau jawabannya Pak James Riyadi, dia bilang, oh, bahkan kalau Pak Mutar kan cerita, kan saya tanya, boleh nanti nanya lagi sama kayak dulu juga ini. Jadi pertanyaannya saya ke Pak Mutar, saya tanya, kalau Pak Mutar meninggalkan satu pesan aja tentang bisnis, atau pesan-pesan boleh lah, kira-kira pesannya apa? Nah, pesannya satu, jadi kesimpulannya ngomong 2 jam saya rekam, saya simpulkan benar Pak Mutar bahwa lebih baik kita cari bisnis yang ada scalability-nya, bisa besar. Oke, benar. Oke. Yang kedua, betul nggak Pak Mutar? Bahwa yang kedua itu rekrut orang yang tepat. Karena dia cerita, James Peter, waktu itu masih juga datang yang makan siang. Ini saya sudah rekrut Roy Tertaci gitu ya. Itu dari Citibank, orang top. Anak saya di sana, Stephen Riyadi, rekrut dari SGB itu jadi rekrut. Saya punya ini, rekrutnya temennya, aduh cilaka. Nah, tapi balik, cara rekrutnya bagaimana? Saya tanya, apakah dikasih? Saya tanya sama Sandiaga Uno, terus kemudian tanya macam-macam, jawabannya banyak. Jadi, kalau masalah income, ternyata level-level CEO, level direktur, itu S-market, dia bilang gitu. S-market. You tell the, istilahnya, story, ceritamu yang akan membuat dia. Terus sedangkan kalau level manager, ya at least kamu 15%, 20% lebih tinggi. Kalau sudah levelnya tinggi, secara umum gajinya nggak bisa juga yang murah, angin gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya, nah kalau nggak punya gaji, kan caranya gitu. Kalau nggak punya gaji terus bagaimana? Kita nggak punya duit, mau merekrut diri mana? Kalau orang yang mau, ajak bagi hasil. Jadi bagi hasil, kalau saya punya prinsip tidak memberikan sawahnya sebelum terbukti berbuah. Maksudnya apa? Mungkin tak kasih perusahaan, saya pernah buka satu perusahaan namanya hemat.com, pernah dengar? Kerjasama dengan kapanlagi.com. Pak Steve, yang punya Steve kapanlagi.com, kerjasama buat hemat.com. Sekarang jadi almarhum.com. Saya veteran, almarhum perusahaan banyak. Ternyata pada waktu itu kita salah rekrut. Jadi kita budgetnya terbatas, ya wis oke, kita bagi hasil, misalnya untuk membuat program. Buat program aplikasi tadi itu aplikasinya. Tidak jadi, karena kita bagi hasil dia. Waktu perusahaan dibubarkan, itu kan ada Kijang aku kan punya 20%, asal tengah, kerja gak beres. Mulai saat itu saya punya pengalaman, saya renungkan, gak boleh ngasih sawahnya, termasuk saham.
Sebelum kamu terbukti menghasilkan panen. Kunci. Bahkan saya begini, kalau saya 2 tahun saya balik modal, 2 tahun balik modal 50%, oh yes baby. Maka kamu saya kasih bagi hasil, tambah bagi hasilnya dari awal ada, bagi hasilnya gede. Sampai hari ini rekor saya mungkin nggak ada di dunia. Perusahaan satu-satunya yang membagi hasil ke karyawan 73%. Mungkin nggak ada ya. Makanya karyawan saya bonusnya itu 115 kali gaji. Jadi kalau karyawan saya mau dibaca dengan 5 kali gaji, berarti termasuk yang jelek. Jelas? Dahsyat? Tidak semua, tapi masih belum kepemilikan. Jadi somehow nanti gitu ya. Tim saya sekarang di MRI, Marketing Revolution Internasional, ada Presiden Direktur IBM, Jos. Ada Direktur Astra, keren? Presiden Direktur IBM. Jos atau enggak? Tapi jadi perusahaannya maju banget, karena kalau masukan orang-orang yang tadi Pak Andrew, ini benar sekali. Kalau kamu pengen perusahaannya gini, harus ada orang lebih pintar dari kamu. Nah ternyata ada yang lebih pintar dari Tom Desember ini. Banyak itu saya. Apa? Presiden Direktur IBM kira-kira lebih pintar atau pintar banget? Presiden Direktur IBM termuda sepanjang sejarah. Sekarang di perusahaannya itu bisa paling keren? Dahsyat? Makanya hasilnya konsultasinya juga keren-keren. Direktur Astra itu jadi, oh ini memang dulu saya nggak konsep sederhananya dimasukin multinasional, wah jadi sistemasinya lebih pusing kok. Ini betul ini, benar. Harus ada orang yang lebih pintar supaya kita bisa mancing, jelas? Oke, saya tanya, siapa yang belajar software paling bermanfaat dari Mr. Andrew Susanto? Tangan saya. Tolong berdiri semua dulu, berdiri semua, Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Andrew Susanto. Bapak Ibu, saya mau ngasih topi sama Pak Andrew, ya. Jadi semoga ini topi penuh doa. Ya, betul. Jadi topinya ini di sini penuh berkah. Jos, di sini jadi berkah. Di sini hidup penuh keberuntungan. Amin. Boleh Pak? Mantap. Tapi nanti jambulnya yang 16. Oh, foto aja, nanti jambulnya di style lagi. Wah, ini kan jambul turbo aja. Terima kasih, Pak. Semoga hidupnya penuh keberuntungan. Terus terjadi. Penuh berkah, penuh berkah.